Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini. Sebelah kanan saya Mas Idam Khalek, Mas Parsadan Harahap, Mas Agus Melas. Sebelah kiri saya Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Sulianto Sudrajat, Pak Sekjen KPU. Teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir meliput konferensi pers pada hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, sebagaimana yang dijadwalkan di dalam tahapan pemilu 2024, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol di sini nih, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, tadi sekira pukul 14 WIB lebih 2 menit dan 24 detik, 14.02.0.24 WIB. Jadi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 bahwa penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Pada kesempatan nanti akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon, siapa saja nama yang didaftarkan, kemudian partai politik dan gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon, dan kemudian rangkaian pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen persyaratan calon yang diperiksa atau diverifikasi, dan sampai dengan penetapan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon masing-masing bakal calon presiden dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang tadi setelah kami melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu dilakukan serah terima untuk pengamanan bagi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya secara detail akan dibacakan, akan disampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan akhirnya pada hari ini adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan disampaikan oleh Mas Idam Khalek, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk serah terima Satgas untuk pengamanan capres dan cawapres nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Silakan Mas Idam. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada dalam ruang konferensi pers pada sore hari ini. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, baiklah saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh pemilih Indonesia
Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Yang pertama, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04%. Selanjutnya yang kedua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Ya, yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka didaftarkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Demokrat. 4. Partai Amanat Nasional. 5. Partai Solidaritas Indonesia. 6. Partai Bulan Bintang. 7. Partai Garda Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di mana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon yaitu telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Yang selanjutnya, KPU telah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaftaran pada Sabtu 21 Oktober 2023, tim kedokteran pemeriksa kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023, tim kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD. Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023, tim kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut yang diserahkan kepada KPU oleh tim kedokteran yang ditunjuk oleh KPU, penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan
Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-4/BA-05-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588-4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.01.4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut telah kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Demikianlah selanjutnya setelah penetapan ini, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 235 ayat 2. Acara rapat pleno KPU terbuka
untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia pada Selasa 14 November 2023 jam 18.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan tentang masa kampanye. Masa kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sama halnya dengan masa kampanye untuk pemilu anggota legislatif, yaitu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan berlangsung 75 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Demikianlah hal-hal yang penting untuk kami sampaikan kepada publik Indonesia, ya. Dengan demikian saya kembalikan ke Ketua KPU Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Idam. Selanjutnya saya persilakan Mas Afif. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU dan para anggota KPU, Pak Sekjen, teman-teman media yang saya banggakan. Kami akan menyampaikan terkait dengan penandatanganan serah terima Satgas PAM Capres dan Cawapres pasca penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang baru saja kami lakukan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua KPU bahwa KPU juga sudah melakukan penandatanganan serah terima Satgas PAM Capres dan Cawapres baru saja dilakukan. Beberapa menit sebelum kompres ini kita lakukan berdasarkan peraturan Presiden nomor 85 tahun 2018 tentang pengamanan dan pengawalan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Serah terima tersebut tertuang dalam berita acara nomor 11 Romawi garing ops titik BA garing BA strip 1 garing 11 Romawi garing ops titik 1 garing 2023 ditandatangani oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran MSI, Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Adapun isi berita acara adalah sebagai berikut. 1. Pihak ke-1 menyerahkan 444 personel polisi Republik Indonesia berikut kelengkapan pendukung yang melekat dalam satuan tugas pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden Satgas PAM Capres dan Cawapres pada pemilihan umum tahun 2024 terdiri dari A. Pamwal Capres Haji Anies Rashid Baswedan PSD berjumlah 74 personel 2 tim. B. Pamwal Capres Haji Ganjar Pranowo SHMIP berjumlah 74 personel 2 tim. C. Pamwal Capres Haji Prabowo Subianto berjumlah 74 personel 2 tim. D. Pamwal Cawapres Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar berjumlah 74 personel 2 tim. E. Pamwal Cawapres Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD berjumlah 74 personel 2 tim. F. Pamwal Cawapres Gibran Raka Buming Raka berjumlah 74 personel 2 tim. Kedua, pihak kedua menerima penyerahan tersebut dalam keadaan lengkap. Selanjutnya pihak kedua akan menugaskan Satgas PAM Capres dan Cawapres sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sebagai informasi tambahan setelah penetapan Capres dan Cawapres yang dilakukan di KPU RI. Terima kasih.
Terima kasih Mas Afif. Selanjutnya saya kembalikan Mas Agus Melas. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, demikian konferensi pers yang dilakukan oleh KPU terkait dengan dua substansi penting, yaitu yang pertama substansinya terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 beserta penyerahan terkait dengan pengamanan untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Saya kira untuk sesi ini kita bisa buka mungkin 1 atau 2 sampai 3 pertanyaan. Setelah itu nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam wawancara lebih lanjut. Kita mulai. Bentar. Ada. 1, Mas Satrio, kemudian yang belakang kacamataan ya, berdiri. Udah, itu aja ya, 2 ya. Ada lagi? Oh ya, saya maaf nggak kelihatan. Yang ketiga di sebelah kanan saya. Silakan disebutkan nama dan dari media mana ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Komisioner KPU RI. Saya Ahmad Satrio dari kantor Berita Politik Hermol. Mau izin menegaskan aja Mas terkait dengan syarat pemenuhan presidensial threshold tadi. Ini untuk bahan edukasi kepada masyarakat. Dari penjelasan Mas Idam tadi disebutkan untuk